Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi, NPM 091058041947, jurusan Administrasi Publik semester 6, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenrerapa. Baik, saya akan menjelaskan beberapa pokok pembahasan. Yang pertama yaitu perlindungan hukum bagi rakyat. Merupakan konsep universal dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum. Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Pada perlindungan hukum preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Selanjutnya yaitu perlindungan hukum dalam bidang perdata. Kedudukan pemerintah yang serba khusus terutama karena sifat-sifat istimewa yang menempel ini yang tidak dimiliki oleh manusia biasa tentang dengan apakah negara dapat digugat atau tidak di depan hakim. Pemerintah dalam penyerahan memiliki kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan rakyat biasa. Selanjutnya yaitu perlindungan hukum dalam bidang publik. Keputusan sebagai instrumen hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak dapat menjadi penyebab terjadinya langgar hukum terhadap warga negara. Baru dalam negara hukum modern, oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah. Yang kedua yaitu tata urutan perundang-undangan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dua, Ketetapan MPR. Ketiga, Undang-Undang. 4, Peraturan Pemerintah. 5, Peraturan Presiden. 6, Peraturan Daerah Provinsi. Dan 7, Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Selanjutnya yaitu pembuatan naskah akademik. Naskah akademik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sebuah pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah tidak harus dibuat oleh perguruan tinggi. Naskah akademik dapat dibuat oleh satuan kerja pemerintah daerah atau biasa disingkat dengan kata SKPD terkait dengan melibatkan tenaga ahli, peneliti, dan perancang perundang-undang dengan mengacu kepada lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai teknik penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang. Selanjutnya yaitu proses perumusan kebijakan. 1. Identifikasi masalah kebijakan. 2. Penyusunan agenda. 3. Perumusan kebijakan. 4. Pengesahan kebijakan. 5. Implementasi kebijakan. 6. Evaluasi kebijakan. Dan yang terakhir yaitu perancangan hukum atau legal drafting. Legal drafting merupakan kombinasi dari dua kata yaitu legal dan drafting. Secara harfiah, kata legal bermakna sesuatu yang sesuai dengan ketentuan hukum, sedangkan drafting bermakna perancangan atau pengkonsepan. Jadi legal drafting dapat diartikan secara singkat sebagai perancangan naskah hukum atau perancangan kontrak. Itulah tadi hasil pembahasan dari saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.